Oke, selamat siang semuanya. Thank you buat kalian yang udah mantengin dari tadi banget ya. Kenapa awalnya saya silent ya? Saya memilih untuk silent. Jujur ketika kemarin saya mengumumkan bahwa akan live, itu memang saya sudah dan sedang ya, bukan sudah selesai tapi sudah mulai dan sedang berpikir apa yang akan saya bahas ya, mengenai apa yang akan saya bahas. Dan itu juga tergerak oleh banyaknya DM kalian ya, Panda Geng ya, orang-orang yang peduli, care dan sayang sama Gio mengenai berita beliau yang terbaru dengan seorang wanita yang kita nggak tahu siapa ya. Kalian boleh nyebut nama, boleh apa, kan kalau saya orang hukum, saya nggak tahu siapa. Saya, meskipun beliau sudah punya pacar atau belum, saya pokoknya di fotonya kan gandengan tangan nih. Saya nggak tahu tangannya siapa dan siapa, karena saya bukan ahli forensik, bukan ahli apa ya, biologi. Saya nggak tahu tangannya siapa. Apakah benar itu tangannya Gio, apakah benar itu tangannya siapa, nggak tahu lah ya. Tapi memang, dan juga ada video-video, klip-klip lanjutan mengenai komentar-komentar, mungkin lagi waktu Gio lagi perform atau apa yang di backstage ya, saya juga udah lihat itu. Saya nggak mau bilang salah atau benar, karena salah atau benar itu domain mutlak hakim ya. Tapi ada satu hal yang bisa saya edukasikan kepada kalian di sini. Jadi kan kalian bukan klien saya kan Gio. Nanti saya akan ngomong hal yang berbeda. Tapi untuk kalian, saya mau tanya dulu deh. Berapa banyak di antara kalian yang hadir di sini ya? Tadi sempat 2000 lebih, sekarang 1300 orang. Siapa yang pernah kena kasus hukum ya? Digugat di pengadilan atau dilaporkan ke polisi, silahkan bilang kasus gitu ya. Saya mau lihat berapa banyak dari 1200 orang ya. Coba tulis kasus gitu aja. Kalau pernah gugat lain, pernah melaporkan lain ya. Lihat 6 orang ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang belum pernah? Yang belum pernah ketik belum. Ini yang sudah pernah kena kasus ada 10 dari 1200 orang. Yang belum, tulis belum. Ya saya nggak bisa bilang tidak, karena kan ya bukan mendoakan yang jelek ya guys, tapi kita nggak tahu masa depan. Orang yang kena kasus juga nggak mau kena kasus. Kantor saya ini rame itu karena accident. Karena hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya. Lihat, yang sudah cuma 10 setelah 10 detik lebih, yang belum hampir 200 dalam kurun waktu yang kurang lebih sama. Artinya berdasarkan statistik barusan, saya bisa dengan aman mengasumsikan atau berasumsi bahwa kalian nggak pernah kan mengalami kasus kebanyakan dari kalian. Dari 1300 orang mungkin 1200 belum. Oke ya. Nah, saya pernah, kebetulan. Saya juga tidak berharap itu, tapi ternyata juga kena. Ya, kalau saya bilang ke klien-klien itu, kalau udah kena berarti tandanya kamu lagi naik. Ya, karena nggak pernah orang dari habis jadi klien saya terus kondisinya tambah menurun, itu nggak pernah. Pasti mereka kan berakhir sebagai pemenang. Ya, saya nggak tahu, saya nggak mau menyombongkan diri, tapi itu faktanya, itu datanya. Bisa diklarifikasi, klien-klien saya semua ada di website, bisa di cross check satu-satu kalau kalian kenal. Nah, orang kalau udah kena kasus ya, apalagi saya juga bukan hanya mengalami sendiri, tapi sudah nanganin berapa, mungkin 100 orang lebih. Orang kalau sudah kena kasus, itu kondisi mental dan psikisnya itu tidak bisa ditebak ya. Karena mereka itu masuk yang namanya survival mode ya. Apa artinya kok survival mode?
Survival mode itu dimana kita merasa terancam, ya. Kita nggak tahu, jangankan besok, 5 menit lagi ini kita masih bakal hidup atau enggak. 5 menit lagi ini kita masih tersiksa atau akan lebih tersiksa. Ya. Sehingga secara insting naluriah kita ini masuk ke mode bertahan hidup. Ya. Makanya namanya survival mode. Nah, ketika kita masuk ke dalam mode bertahan hidup, maka yang namanya logika itu sudah beda cara kerjanya. Saya selalu bilang, logika murni itu nggak ada. Karena kita bukan AI. Logika itu hanyalah perasaan, ya, ini perasaan awalnya dulu, dibungkus dengan alasan. Logika ini bungkusnya. Contoh, hari ini kita makan KFC. Coba sebutkan kepada saya, apa alasan logis seseorang membeli KFC? Nggak ada. Repot, dan lain-lain. Logika ini membungkus perasaan ini. Nah, ketika kita dalam kasus, perasaan ini menjadi jauh lebih dominan, bungkusnya jauh lebih tipis. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak langkah-langkah atau tindakan-tindakan kita yang kita rasa, oh ini logis. Logisnya harus ini, logisnya harus gitu. Tapi kalau dilihat oleh orang lain, nggak logis. Ya, logika di mananya? Itu kan karena mau aja. Nah, kenapa saya tunjukkan tadi ke kalian, saya ingatkan, saya namanya napak tilas ya, ke podcastnya Gio dan juga Erika. Di situ kalian bisa melihat bahwa pada saat podcast itu dilakukan, kedua orang itu tidak berada dalam kondisi sehat, ya. Mereka sedang masuk ke dalam yang namanya survival mode. Erika nggak tahu harus ngapain, makanya dia podcast saja karena diserang dengan sedemikian rupa. Sedangkan Gio pada saat itu juga diserang dengan sedemikian rupa, sehingga Gio yang nggak suka podcast memilih untuk minta bantuan kepada Bang Denny, ya. Jadi keduanya kalian bisa lihat bahwa orang kalau udah masuk dalam survival mode itu kayak gitu. Makanya dari tadi saya pantengin komennya kalian. Wah, ini kok gini ketika Gio, ya. Ada yang kayak menyudutkan juga, dan lain, ada yang kasihan dan lain segala macam. Tapi nggak ada dari satupun kalian yang bilang, oh Gio ini logis bilang kayak gini. Sama juga ketika saya menampilkan video podcast tentang Erika. Semua either kasihan atau menyudutkan. Nggak ada yang berkata bahwa logis deh Erika melakukan ini. Nggak ada. Artinya apa? Sebenarnya dari dalam hati kalian sendiri, kalian tahu bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Nah, mengenai apa yang Gio lakukan, ya, klien saya lakukan selama proses mediasi ini. Kembali lagi, saya nggak bisa menyalahkan, nggak bisa membenarkan, ya. Ya, oke. Ya, langsung ya. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa menyalahkan atau membenarkan. Tadi Gio telepon. Tapi saya hanya mohon pengertiannya kalian. Ya. Mohon pengertiannya kalian bahwa kondisi idola kalian ini sedang dalam survival mode. Ya. Karena kalau RC ini nggak berhasil, maka urusannya akan panjang. Saya percaya juga dari pihak pelapor juga demikian. Karena kalau ini berlanjut, kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi. Serangan-serangan apa yang dilancarkan, keributan apa yang ditimbulkan, dan ini nggak baik. Ya, meskipun dibilang karirnya semua pada naik karena kasus ini, iya. Tapi kenapa semua pihak kok datang waktu RJ? Karena sebenarnya mereka juga nggak kuat kan dengan pressure-nya ini. Jadi
apapun yang mereka lakukan, saya juga sudah berkomunikasi dengan Gio ya mengenai perkara kemarin. Saya paham betul karena saya juga pernah di situ. Mungkin kalian di sini kembali lagi belum kan? Jadi dimaklumi saja. Biarkan beliau merasa bisa berekspresi dengan tenang. Kalian minta beliaunya live lagi, ketawa-ketawa lagi, songong-songong lagi. Tapi baru post satu foto aja udah ribut. Kalau kalian jadi Gio, kira-kira kalian bakal live lagi nggak? Pasti akan semakin dalam hati itu membuat dikotomi antara saya melawan dunia, atau saya melawan netizen. Jadi, saya harap pengertiannya, saya tahu kalian bukan pihak yang terlibat langsung, tapi kan nggak bisa dipungkiri, kalian ini pendukungnya Gio dari lama, bahkan sebelum saya masuk ke dalam gambar kasus ini. Jadi saya mau berterima kasih pada kalian semua atas support yang telah kalian berikan, bahkan sebelum beliaunya jadi klien saya. Tapi izinkan saya dengan lancang meminta sekali lagi pengertian dari kalian dan support yang berkelanjutan agar ini bisa cepat selesai. Jangan pojokkan salah satu pihak, maupun itu Gio, maupun itu Erika, ataupun siapapun yang ada di dalam gambar itu. Ya, nikmati karyanya saja and have fun with that. Oke? Okay? Loh, iya sih, tunggu ada strateginya. Salam dulu sebelum tak tutup. Apain sih kalian? Bye.